Hello YouTube, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang yang sempat hadir di pengajian rutin kantor pusat administrasi Universitas Muhammadiyah Palembang. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melakukan pengajian rutin di kantor pusat administrasi sambil menunggu peserta yang lain. Baik, untuk mengawali pengajian kita hari ini, kita dengarkan dahulu pengajian pembacaan surat suci ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kemas Wahyu Hidayat M.Com. Pada beliau saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Terima kasih pada Bapak Kemas Wahyu. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat, hidayah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya kita dengarkan bersama-sama materi yang akan dibawakan oleh Bapak Yahya LC MPI dengan tema hari ini
beberapa perubahan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kepada Bapak Yahya Al-CMPI, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ahli as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, dan 4, yang saya hormati Ketua Lembaga, Kepala Biro Unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pengajian yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu, yang saya hormati Pak Wakil Rektor 3. Baiklah Bapak Ibu, pertama sekali tentunya kita tak putus-putus memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pagi ini kita masih merasakan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti pengajian rutin KPA. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya, manusia yang Allah utus ke muka bumi sebagai uswah hasanah, role model, contoh, tauladan yang baik bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian kali ini mengangkat tema tentang perubahan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Mengapa judul ini penting? Setidaknya saya mengambil 3 alasan. Yang pertama adalah urgensi dari fatwa itu sendiri, bahwa dia merupakan salah satu dari elemen fleksibilitas ajaran Islam. Allah sudah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ila akhir ayat, bahwasanya agama Islam ini telah sempurna. Maka konsekuensinya adalah dia berlaku sepanjang zaman. Kenapa? Karena Nabi yang membawa ajaran agama Islam itu sendiri adalah Nabi terakhir. Karena dia terakhir, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi Nabi sesudahnya, maka sampai hari kiamat agama Islam itu akan relevan. Dan salah satu elemen yang membuat ajaran Islam itu relevan adalah dengan fatwa. Karena kita tahu banyak sekali peristiwa-peristiwa kejadian yang terjadi saat ini itu tidak ada pada masa lalu. Nah, bagaimana jawaban yang kita dapatkan? Itulah dengan fatwa. Fatwa itu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang baru itu tadi. Alasan kedua adalah urgensi dari perubahan fatwa sendiri. Jadi fatwa itu dia bisa berubah. Karenanya para ulama menjadikan dia sebagai salah satu dari kaidah fikih yang nanti akan kita bahas sesudah ini. Dengan realitas perubahan, maka fatwa yang dibangun atas ijtihad atau kebiasaan yang dulu dan dia berubah, maka otomatis fatwanya juga berubah. Dan yang ketiga, alasannya adalah saya sebut sebagai pencerahan. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang
ya mungkin ini lah ya sedikit ini bahwa fatwa Muhammadiyah ini tidak konsisten katanya, berubah, dulu tidak boleh, sekarang boleh. Contoh kecil saja, baru-baru ini fatwa tentang COVID, dulu Muhammadiyah melalui majelis tadi menfatwakan sholat sebaiknya dilakukan di rumah, artinya tidak sholat berjamaah di masjid, atau sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Itu fatwa edaran yang sebelumnya. Kemudian yang baru-baru ini Muhammadiyah membolehkan sholat kembali di masjid. Nah, jadi ini kan berubah, berbeda. Nah, apakah iya fatwa Muhammadiyah itu tidak konsisten? Nah, itu akan kita jawab di pengajian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita mulai dengan pengertian dari fatwa itu sendiri. Secara bahasa, kalau dibuka di dalam kamus bahasa Arab, maka fatwa itu dia setidaknya ada 3 pengertian. Yang pertama adalah jawaban atas sebuah permasalahan. Al-jawab. Jadi dia jawaban dari sebuah permasalahan atau pertanyaan. Ada yang nanya, ini hukumnya apa? Nah, dijawab ini boleh, oh ini haram, ini halal. Nah, jawaban inilah yang disebut dengan fatwa secara bahasa. Kemudian yang kedua, fatwa adalah penjelasan atas sebuah permasalahan hukum. Jadi kalau ada sebuah permasalahan hukum, maka penjelasan itulah yang disebut dengan fatwa. Salat Idul Adha, fatwa Muhammadiyah menyebutkan yang pertama, sebaiknya salat Idul Adha di masa pandemi COVID ini, khususnya di daerah zona merah, itu dilakukan, sebaiknya dilakukan di rumah. Nah, ini sebuah penjelasan hukum dan ini fatwa. Kemudian makna fatwa secara bahasa selanjutnya adalah petua, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam. Jadi nasihat-nasihat dan petua yang disampaikan oleh para ulama, dia juga adalah fatwa secara bahasa. Nah, bagaimana fatwa itu secara istilah? Profesor Ali Juma mengatakan bahwa fatwa itu penjelasan hukum syarak, hukum syariat mengenai dalil tertentu untuk orang yang bertanya. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana hukumnya bertransaksi dengan pembelian kredit? Nah, jawabannya, kalau pembelian kredit gini. Nah, itulah adalah fatwa. Jadi dia penjelasan dari hukum syariat Islam. Kemudian Profesor Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa fatwa secara istilah adalah sebagai penjelasan hukum syariat tentang satu persoalan dari beragam persoalan sebagai jawaban terhadap pertanyaan seorang penanya, baik yang jelas maupun samar, individu maupun kolektif. Jadi kata kuncinya, fatwa itu dia adalah jawaban dari pertanyaan dan juga dia adalah penjelasan dari hukum-hukum Islam. Pertanyaan itu bisa datang dari individu maupun kelompok kolektif. Begitu juga yang menjawab
fatwa itu atau mufti, orang yang berfatwa, dia bisa individu, perorangan atau kolektif secara jamaah. Nah, kalau di fatwa majelis tarjih dia dilakukan secara kolektif berjamaah. Begitu juga fatwa MUI dia dilakukan dengan kolektif bersama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mesti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan orang, ya. Yang namanya manusia pasti beliau berpikir dan bertanya, mengapa ini, mengapa ini. Nah, maka jawaban dan penjelasan yang diberikan atas pertanyaan itu, itulah fatwa. Nah, selanjutnya tentang perubahan. Dulu kalau masih ingat, sebelum HP layar sentuh ini keluar, kita pakai HP yang kayak ini, ada sini. Jadi kalau nyampak ke lantai, itu yang dijingok, lantainya lecet atau tidak. Tapi kalau HP yang ini, kalau nyampak ke lantai, layarnya lecet atau tidak. Di sini adanya perubahan. Kalau dulu putar kaset, sebelum itu kita benar dulu rusak kaset. Kalau sekarang tidak pakai tali kaset ini lagi. Yang saya maksudkan di sini adalah adanya perubahan. Apalagi kita sekarang berada di zaman revolusi industri 4.0, di mana perubahan itu sangat cepat sekali. Perubahan hitungan bisa dalam hitungan detik. Banyak penemuan-penemuan baru, perubahan. Jadi realitas perubahan inilah yang membuat fatwa yang dibangun di atas realitas perubahan, dia juga otomatis berubah. Makanya para ulama menjadikan satu kaidah fikih di dalam mengambil hukum Islam yang disebut dengan taghayyur fatwa wa ikhtilafuha